Jadi tadi kan kita sudah bicara bahwa umur masih 21 sudah menyandang status yang di mata masyarakat itu biasanya janda itu seperti ini, apa negatifnya banyak yang negatifnya. Jadi misalnya kalau ada yang berpikiran seperti itu, tetangga misalnya, apa yang Astrid lakukan begitu? Kalau saya biar terkesan bahwa janda itu tidak seperti itu loh, dengan umur muda seperti saya, umur masih muda seperti saya pribadi saya tidak bisa membuat semua orang suka dengan saya, dan saya juga tidak bisa kalau tidak saya mendengarkan perkataan orang. Jadi cukup misalnya semua orang berhak untuk menilai saya. Cukup saya ambil saja positifnya, saya buang negatifnya. Ya saya posisikan diriku juga. Jadi saya pribadi tuh cuek misalnya sama kata-katanya orang. Yang Kamu jelas yang kita berbuat baik gitu ya. Intinya jangan pernah berhenti berbuat baik sama orang. Kadang pun kita berbuat baik sama orang masih nilai kita negatif. Jadi jangan mempedulikan katanya orang. Fokus misalnya sama diri tak sendiri, perbaiki diri tak. Tunjukkan saya sama orang-orang bahwa halnya kita bisa. Dan tidak semua orang itu bisa di posisiku. Saya bilang seperti itu. Astrid itu semangat gitu, bangkit dari kesedihan. Apa yang buat sedih? Kenapa setiap orang bertanya masalah yang ini mendalang semua? Dia kan teringat. Flashback lagi kan. Karena saya lihat teman-teman seumuranku kan sekarang ya kuliah, bahkan sudah ada yang kerja. Dan sedangkan saya apa gitu. Cuman saya tidak pernah menjadikan itu jadi tolak ukur. Jadi saya pribadi itu tetap berusaha belajar dan terus belajar, jadikan kritikan orang itu sebagai motivasi pribadi. Karena apa ya? Perkataan orang-orang yang kadang terlalu julid itu yang membuat saya lebih semangat. Julid itu kayak dibully gitu. Iya, dibully. Enggak masalahnya saya kan kurang gaul. Ibaratnya temannya bully gitu, julid. Banyak lah yang bully. Maksudnya dia ada di Cherry Belki. Iya. Cerita belakang tuh, nah dengar menangis lagi kok dong. Tapi tapi mungkin manusia juga kan biasa sedih toh. Tapi pasti mungkin tidak di depan mereka toh ya. Kalau menangis biasa. Menangis cocok toh. Oh, menangis cocok Menangis sembunyi lah gitu. Tapi mampu toh anak bangkit. Mampu ya bangkit. Harus. Jadi karena seringnya bangkit itu dari kesedihan, apa orang gosipi nanggap ini nih. Saya sekarang kalau ada yang cerita Kak,
saya cuek sih Cuek saya. sekarang karena sudah terbiasa. Terbiasa, saya terbiasa itu kayak makanan hari-hari gue dulu itu. Sama makanan saya hari-hari. juga begitu ya. Ah, Sama saya juga begitu ya. Jadi Kenapa tidak itu usah diambil hati yang seperti kita itu. iya betul, kita harus tetap semangat gitu ya. Iya. Walaupun di matanya orang itu memang kita jelek, apalagi status janda itu tidak gampang, tidak gampang sekali. Apalagi saya tinggal di perkampungan, aduh, perkataannya itu orang pasti banyak sekali. Cuman, ya saya bilang saya tidak bisa jelaskan ke semua orang kalau saya itu orang baik, saya tidak bisa, karena saya juga punya kekurangan dan punya kelebihan. Jadi intinya tetap semangat, jangan mudah menyerah. Jangan juga cepat percaya ya. Jangan mudah percaya sama orang. Ingat saja kita masih ada keluarga. Kita harus bangkit dari kegagalan itu, buktikan ke orang-orang kalau kita bisa. Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Betul. Tepuk tangan dong Rio. Ini Saya- nanti saya kasih masuk di menikmati. video TikTok. iya boleh. Iya, motivasi. Ya ini belum. Ini luar biasa loh, umur Belum, seperti masih ada kata motivasi Iya, kayak. maksudnya Ya, ini kalau dibilang luar kata motivasi banyak sekali. Iya, maksudnya Iya. ini luar biasa loh, umur seperti Astrid ini 21 tahun punya pemikiran yang mungkin nggak bisa Nggak semua orang seperti bisa. umur mereka yang seperti Astrid kan berpikir seperti itu. Jadi ya luar biasa juga nih Astrid. Jadi kalau ada yang jodoh dengan Astrid, suaminya sangat beruntung yang dapetin Astrid gitu. Amin. Amin ya. Apalagi sudah cantik, ada usaha sendiri, artinya sudah pintar mencari uang sendiri, Betul, tidak mengharap sama tidak orang mengharap lain. sama orang lain. Masih muda tapi sudah ini, Iya, sudah betul. merasakan Iya. pahitnya kehidupan. Sekat lagi. Sebenarnya kalau dibilang pengalaman kerja aku banyak setelah menikah, tau? Ya jadi begini, tadi itu ya motivasi, dan kita seorang Astrid yang berumur 21 tahun ini punya pemikiran yang melebihi dari umurnya gitu loh. Artinya jarang-jarang orang seperti Astrid punya pemikiran seperti itu. Nah kalau begitu saya mau tanya, apakah dari dari umur 16 tahun sudah kerja atau ada pengalaman tersendiri, punya pengalaman kerja begitu Astrid? Punya. Pernah? Pernah. Oh jadi pas sudah cerai langsung kerja? Iya, saya langsung kerja. Nah, jadi ada pengalamannya ya? Ada. Jadi pengalaman kerja setelah menikah ini. Hmm. Nah, jadi setelah menikah saya pernah jadi cleaning service. Itu di tahun berapa? Itu tahun 2016. Oh 2016. 2016. Jadi saya pernah jadi baby sister. Oh itu 2016 umurnya Kan saya pisah. 16 tahun. Ya, saya pisah kan 2015 akhir bulan. Oh. Hmm? Jadi di 2016 awal bulan yang saya kerja. Oh. Jadi cleaning service, saya pernah jadi baby sister. Saya pernah juga bergelut di dunia multi level, sampai saya yang kayak harus ke daerah face to face gitu, yang dari rumah ke rumah. Masuk kelas mampus. Ya jadi dia yang presentase. Iya. Ah. Dan pada saat itu saya ingat sekali, saya pernah punya tim berempat, kita ke Bone naik motor, saya sendiri perempuan. Terus Saya jatuh. ingat, Oh. enggak, ini pergi ke Bone, terus Itu masih kerja di MLM. iya. Oh iya. Teman sampai yang bilang, kan kita cowok kan tidurnya sembarang, toh kadang di masjid bisa. Saya yang kayak bilang, enggak apa-apa Ji, jangan kau pedulikan tidurku di mana. Kan pada saat itu kita kayak yang semangat sekali karena kita berpikir mungkin cari uang ini, cari uang. Kita ini hidup tidak ada yang biayai. Terus juga saya dibilang di rumah kayak tulang punggung, maka toh Umur tak saat itu 17 17. masuk 17 tahun. 17-18 tahun lah pada saat itu. Jadi saya yang kayak dari rumah ke rumah, saya tidur di temanku tidur di pinggir jalan, tidur kayak di taman-taman. Saya tidur di situ pada saat itu, sampai teman-temanku yang kayak bilang, Astrid nggak malu kok, kok ini cewek kok bikin. Saya bilang, apa yang saya mau malukan? Saya ini punya keluarga. Jadi saya pikir pada saat itu toh saya punya keluarga. Terserah nih cowok mau dekati kak atau tidak jadi masalah. Yang intinya saya pikirkan keluarga aku pada saat itu. Yang kamu nangis ya? Enggak, yang saya Yang kayak tidur yang dibully, cuman saya tidak peduli sama buliannya orang-orang. Iya. Sampai saya ingat sekali itu, kayak saya mau makan kayak susah.
Di saat itu ya. Saat itu Lagi susah-susahnya gitu. jadi sedih. Di sini Rio. Sampai saya tuh ingat sekali pagi-pagi tuh pas dari Bone kita mau pulang ke Goa. Hah? Subuh-subuh tuh kita naik motor masih kayak ngantuk. Ini asik nangis Nah, ya. itu kayak pengalaman pribadi saya yang tidak bisa saya lupa. Lupa betul. Karena Kita- memang perjuangan saat itu. Iya, itu hampir jatuh. Itu kan jalan ke Bone kan kayak gini, hampir jatuh di jurang, ya Allah. Kayak saya Oh bilang, di Camba ya, daerah Camba. saya bilang sampai segininya susahnya cari uang. Saya terkadang Boleh tahu ini MLM apa itu? adalah nggak usah disebut Oh, iya. namanya. Saya yang kayak langsung ingat orang tuaku. Kadang orang tua itu yang dia rela nggak makan demi anaknya, ternyata yang seperti ini saya rasakan. Jadi sedih. Udah. Enggak, kadang ya kalian kalau masih punya orang tua, sayangi orang tua kalian. Nice, tahu aku dong. Tidak. Sedih. Saya juga betul kayak ini terharu sekali kayak ini dengan perjalanan hidup kayak ini Astrid, yang di usia seperti ini terlalu cepat dirasakan hal begitu, tapi kita tuh dengan semangat, dengan adanya kedua orang tua kita jadikan itu suatu semangat bahwa saya bisa lewati yang seperti itu ya. Iya. Karena saya pikir, saya lihat kan saya punya adik 3 cowok. Saya terkadang Oh, lihat kita yang paling tua adik. ada kakak Yang- perempuan oh, tapi ada. sudah nikah, jadi nikah. sendiri ya, saya sendiri main perempuan. Saya kadang yang lihat kayak sampai macam rela kayak tidak makan demi anaknya makan, tapi terkadang kita sendiri yang tidak tahu diri sama Iya. orang tua. Di situ kadang yang membuat saya, loh, saya masih beruntung punya orang tua, masih ada orang yang sayangi kak. Saya masih bisa lihat senyumannya. Banyak orang di luar sana yang butuh kasih sayang dari kedua orang tua, tapi mereka tidak bisa Mi. Jadi jangan sia-siakan kedua orang tua, beri mereka yang terbaik Apapun itu. apapun gitu. Orang tua terkadang marah karena demi kebaikan kita sendiri. Betul. Ya saya kadang lihat kayak orang tua, kalau mau dipikir bapak misalnya tuh yang kayak kerja, mereka kadang kerja mati-matian demi apa, demi membiayai anaknya, tapi terkadang kita sebagai anak kurang ajar Ki. Iya, dia nggak tahu itu pekerjaan orang tuanya di luar. Orang tuanya Bagaimana bagaimana, cari duit tuh? demi menghidupi anak-anaknya Ada yang juga. rela ndak makan Betul, demi iya. anaknya makan. Saya pernah begitu sampai saya lihat maceku, aduh, jadi itu terkadang yang membuat saya harus kak bangkit, harus kak semangat Astri, jangan kok mudah menyerah. Jangan mendengarkan katanya orang kau yang jarang pulang ke rumah dan statusmu yang seperti itu. Saya tidak peduli, intinya selagi orang tua aku masih percaya sama saya pasti akan lakukan yang terbaik buat orang tuaku. Jadi Amin. jangan mendengarkan katanya orang, kamu yang lebih tahu dirimu sendiri. Intinya orang tuamu tahu Ji apa yang kau bikin, tak usah mendengarkan orang lain. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih punya orang tua, pesanku, sayangi orang tua tak selagi masih ada. Berikan mereka kasih sayang yang terbaik. Jangan kasih kecewa orang tua tak. Kalau bahasa orang tua sedih kak. Astrid masih artinya karunia Tuhan itu masih ada buat Astrid karena masih ada orang tua dan masih lengkap. Banyak orang di luar sana yang mau punya orang tua masih lengkap tapi mereka sudah kehilangan. Saya pribadi sih contohnya saya masih terlambat saya memberi sekarang kasih sayang. tinggal satu, masih tinggal ibu di rumah. Ayah sudah enggak bersama kita lagi di rumah. Dan kadang setelah kehilangan kita baru sadari semuanya bahwa terkadang saya dulu sama ayah sering bertentangan pendapat. Ayah bilang ke sana, saya bilang ke sini. Dan setelah beliau tidak ada, baru saya sadari bahwa benar. saya disuruh ke sana hanya untuk demi kebaikan saya. Tapi ada pesan dari ayah saya sampai sekarang yang masih saya ingat, dan alhamdulillah itu bisa yang menyelamatkan saya dari pergaulan di zaman sekarang. Pada saat saya pertama kali untuk bermalam di luar di rumah teman, dia kasih duduk baik-baik di ruang tamu. Terus beliau bilang, saya tidak pernah mau larang kau bergaul sama siapapun, mau bergaul sama peminum,
judi, terserah mau bergaul sama siapa, tapi ingat, kamu yang harus pengaruhi pergaulanmu, jangan kau yang terpengaruh sama pergaulan. Dan sampai sekarang itu saya pegang. Bahkan teman-teman biar melakukan seperti apapun itu, ada yang minum, ada yang narkoba, saya tetap teman sama mereka, tapi saya tidak ikuti apa yang mereka lakukan. Karena menurut saya yang mereka lakukan itu salah, dan itu semua hasil dari bimbingan orang tua saya dulu. Pesan terakhir beliau, jangan pernah seperti itu. Jadi pengaruhilah lingkunganmu, jangan kamu yang terpengaruh sama lingkungan. Dan kita sudah berada di penghujung cerita Bacrit ya. Kisah dari Astrid sangat sangat mengharukan gitu lah. Mengharukan buat kita. Iya, Saya pribadi juga dulu minta maaf kalau misalnya ada salah kata dan sebelumnya mohon dimaafkan. Iya, pasti dimaafin, kan belum lebaran. Iya. Terima kasih banyak buat kehadiran Astrid malam ini yang menemani kita keliling-keliling Makassar. Betul. Berhenti sejenak, jalan lagi, berhenti sejenak. Jalan lagi. Terima kasih banyak sudah bisa hadir. Sudah bisa berbagi Juga di channel kita. Saya juga terima kasih telah diundang di Bacrit bagi cerita. bagi cerita. Bilang dulu dong Bacrit. Bacrit Bagi bagi cerita. Oke. Ceritanya anak Makassar. Oke, mantap. Baik, kita akan kembali lagi dan sampai di sini dulu. Pengaruh belum makan ini kayaknya. Udah mau sahur. Pokoknya ikuti terus Iya. channelnya kami di Radar Project Makassar. Kita akan kembali dengan cerita kisah-kisah yang kisah-kisah yang cerita-cerita yang lain dari narasumber yang lain, bintang yang lain gitu. betul. Oke. See you next time. Jangan lupa like, share, dan komen, dan juga subscribe di channel Radar Project. Project Makassar. Oke, di mana? Di bawah sih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.